Ya Sobat Pos, kembali di Bitok, bicara apa saja Banjarmasin Pos. Masih tetap tema kita duel fans Liverpool dan Real Madrid di final Liga Champions. Bang, sebelum kita ke pertanyaan para netizen, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari saya, mungkin agak ke prediksi skor langsung nih Bang. Mungkin ke Bang Rizky dulu nih Bang. Ya. Nih mungkin skor akhir nih kira-kira nih berapa nih Bang, dan mungkin alasannya kenapa nih Bang? Skor akhir ya? Ya. Untuk skor akhir, kalau Real Madrid menyerang terus, mungkin akan banyak gol, itu 4-3 lah untuk kemenangan Real Madrid. Itu waktu normal atau tambahan waktu normal? Kita kalau kita menyerang terus. Ya. Kalau kita menyerang terus, kalau misalnya kita lebih ke sisi bertahan, mungkin paling 1-0 atau 2-1 lah untuk kemenangan Real Madrid. Itu mungkin bisa ada tambahan waktu lah. Mungkin bisa sampai penalti lah. Itu kalau dari prediksi kami sih, prediksi saya sendiri. Atau ini lebih optimis ke waktu normal atau ada pertanyaan waktu atau penalti ini Bang? Kalau melihat strategi yang Ancelotti gunakan untuk penalti nanti berbeda kan katanya. Kayaknya untuk waktu normal. Waktu normal mungkin kita akan habis-habisan di waktu normal, karena untuk mungkin kalau untuk tambahan waktu ya salah satunya itu stamina dari pemain Liverpool ini kan masih muda kan. Kebanyakan itu mungkin lebih kuat di mereka lah sampai akhir. Mungkin pas penalti kan mungkin karena sudah kelelahan kan, mungkin dari pemain Madrid mungkin tidak fokus lagi lah. Itu sih kalau dari kami. Intinya Real Madrid menang tipis nih Bang ya? Menang tipis saja, tidak kemungkinan juga bisa menang banyak kalau Liverpool banyak melakukan blunder. Itu sih salah satu yang kami inginkan, keblunderan dari Liverpool. Kesalahan pemainnya. Karena dari Liverpool ini sih kalau sudah blunder sekali dua kali, mereka itu sudah mungkin permainannya sudah mulai ubah. Ya, dilihat dari beberapa pertandingan mungkin sudah mulai ubah. Nah, itu yang kita dapatkan. Atau gimana? Dari permainan yang ada di lapangan sih. Kalau misalnya mereka konsisten menyerang terus kami bertahan, itu mungkin kami akan kecolongan. Nah, itu sih kalau melihat dari yang kami inginkan sih dari fans Madrid sih keblunderan. Karena kami ini dari awal kan mungkin menangnya ya gara-gara hoki lah. Kami mungkin salah satunya ya ingin kami hoki lah dipindah, karena pindah itu kan cuma satu leg. Satu leg kan kita tidak tahu pindah itu kan habis-habisan pokoknya lah. Siapa yang akan dihabisi lah, siapa yang akan dijaga, siapa yang akan mencetak gol, kita tidak tahu karena ini final. Tidak mungkin kemungkinan kan Alisson bisa mencetak gol nanti kan menit akhir. Itu sih dari kami. Nih Bang Idham nih, dari mewakili dari Big Reds Liverpool Banjarmasin nih, dari P-nya Real Madrid nih ya skornya tipis lah, mungkin bisa juga. Nah, kalau untuk Bang Idham nih mungkin gimana nih prediksi skor untuk Liverpool nih? Kalau kita lihat dari segi permainan, ya seperti abang tadi, Liverpool menyerang dan Madrid bertahan, itu saya yakin ada di angka 3-1. Wah, 3-1 agak besar nih Bang ya. Makanya itu tadi. Itu waktu normal atau selalu diserang gitu kan. Nah, kita lihat juga dari sebelumnya pertandingan Madrid lawan klub yang tetangga Liverpool tadi lah gitu kan. Itu kan banyak juga tercipta gol di situ gitu. Itu waktu normal ya, itu Bang. Tapi ada kemungkinan nggak Bang kalau menurut Bang Idham nih ya perpanjangan waktu bahkan sampai adu penalti? Kalau prediksi saya enggak, waktu normal 90 menit Bang ya. 90 menit. Skornya juga bisnisnya itu sampai perpanjangan waktu lah kelar. Mungkin siapa nih Bang, misalnya 3-1 skor, bintang dari pertandingan final Liverpool vs Madrid menurut prediksi Bang Idham? Kalau ditanya bintang, saya takut jawabnya, karena pasti jawabannya salah. Salah nih Bang, nggak ada Muhammad Salah ya. Jadi kalau ditanya saya takut jawabnya. Nah, mungkin dari Bang Rizky nih mungkin. Kira-kira kalau Madrid bisa menang tipis, bisa juga menang besar, ini siapa kira-kira bintang di Real Madrid atau bahkan bintang di Liverpool ada nih atau gimana nih? Kalau untuk Real Madrid sih kita dari awal optimis Benzema ya. Karena kita menginginkan Benzema sampai penghabisan ini kan musim kan dia menjadi bintangnya dari awal sampai akhir. Benzema sih yang penting dia bisa mencetak gol konsisten, selesai sudah. Termasuk key player juga Benzema nih Bang ya. Iya, intinya Benzema sih sama. Kalau untuk player di lini tengah itu kami menginginkan Modric lebih agresif lagi untuk melakukan pressing, memberikan umpan-umpan matang kepada Benzema. Itu sih.
sebelum membacakan pertanyaan dari Tijan, mungkin dari Liverpool nih Bang, siapa nih Bang kira-kira pemain yang patut diwaspadai Real Madrid nih, mungkin 1 orang atau 2 orang? Ya, mungkin Bang Madrid dulu. Nih. Kalau ulun lah yang perlu diwaspadai lah, hampir semua penyerang dari Liverpool perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai itu masuk. Dan sayap dari TAA sama Robertson itu luar biasa sih untuk umpan-umpannya itu tidak bisa ditebak. Itu sih yang perlu diwaspadai. Kira-kira yang bakal lebih banyak merepotkan penjaga gawang Real Madrid nih, kira-kira siapa nih? Dia sih Luis Diaz, karena untuk pertama kali kan dia bertemu Madrid. Kalau kayak Mane, Salah dan yang lain-lain kan udah pernah bertemu Madrid, mungkin bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Madrid yang pernah bertemu dengan mereka. Kalau dia sih mungkin kan tidak pernah lagi lah bertemu kan, jadi itu mungkin salah satu PR untuk Ancelotti, bagaimana cara mengatasi Luis Diaz ini kan, kecepatan, skill, shootingnya sangat luar biasa lah untuk menjadi pemain Liverpool yang perlu diwaspadai. Nah kalau Bang Idham nih untuk Liverpool, siapa nih dari pemain Madrid yang menurut Bang Idham nih patut diwaspadai lah, yang akan membahayakan gawangnya Liverpool? Kalau yang membahayai gawang Liverpool tuh pasti Benzema. Benzema tetap Bang ya. Madrid main pasti Benzema. Tapi yang paling perlu diwaspadai itu adalah Toni Kroos. Toni Kroos mungkin umpan-umpannya itu. Kalau Bun Benzema mencetak gol, kalau nggak ada suplai dari tengah, Toni Kroos ataupun Modric tidak ini, tapi paling utama adalah Toni Kroosnya. Iya. Kalau Modric sendiri menurut Bang Idham gimana nih? Kalau Modric sendiri saya lihat dia lebih banyak bermain ditutup, lalu si Modric yang muncul gitu. Tapi kalau untuk saat kalau bersamaan Modric kurang kelihatan sepertinya. Jadi tetap Benzema, Kroos sama Modric masih tetap faktor yang membahayakan untuk Liverpool nih Bang. Ini Bang, saya mau bacakan pertanyaan dari ini netizen nih. Ini ada dari YB di YouTube nih. Min bertanya, ada miras viral di TikTok. Waduh, ini kalau debut bawa sial. Waduh, apa maksudnya nih ya? Min mitos viral di TikTok kalau di dekul bawa sial. Nampak final ini banyak dekul nyamar jadi fans Liverpool. Gimana tuh tanggapan dari pihak The Red? Ini gimana nih Bang maksudnya nih Bang? Betul, itu mungkin fansnya Barcelona. Betul ya. Betul. Ini mungkin kata-kata ya TikTok. Iya siap. Mungkin Bang Idham atau Bang ini bisa mengomentari nih, atau Bang ini dulu, Bang Idham dulu nih. Mungkin gimana nih Bang? Ada mitos viral di TikTok kalau itu bawa sia, nampak final ini banyak betul nyamar jadi fans Liverpool. Gimana nih tanggapan pihak The Red? Mungkin Bang Idham nih. Kalau masalah untuk mendukung itu tidak masalah ya. Wajar aja kalau misalkan Decul tadi mendukung Liverpool, karena apa? Karena di liga domestik mereka tuh sedang bersaing itu. Sama seperti kita juga kemarin yang tiba-tiba yang si merah satu lagi mendukung kita untuk jadi juara gitu. Itu sah-sah aja gitu. Jadi faktor kesialan atau apa? Enggak ada. Yang penting faktor pemain dan juga strategi pelatih mungkin ya. Faktor laki pasti ditunjukkan, tapi kalau faktor kesialan enggak ada. Nah, ini mungkin dari pertanyaan dari YB di YouTube ini mungkin sudah dijawab Bang Idham nih. Ini ada lagi nih dari Halil Buhari nih. Min, apa nih? Gareth Bale kira-kira apakah ada kemungkinan masuk jadi pemain pengganti kayak final kemarin? Mungkin nih untuk Bang Rizky mungkin gimana nih Bang untuk Gareth Bale? Ya nih Gareth Bale agak sering di bangku cadangan nih, mungkin juga kenapa nih Bang Rizky nih? Kalau kita lihat lah untuk Gareth Bale sendiri, performanya di Madrid itu tertutupi oleh pemain-pemain muda yang lain. Jadi dia tidak bisa bersaing lagi, dan mungkin stamina-nya sudah down banget lah. Ya tidak bisa berlari seperti dulu kan, berlari sangat kencang, shooting powernya luar biasa kan. Ya itulah seperti Pina 2018 kan udah 4 tahun yang lalu kan. Tidak seperti 4 tahun yang lalu lah. Jadi kan kita dari Ancelotti sendiri mengandalkan pemain-pemain yang ada muda yang bisa memberikan efek bagus untuk Madrid sendiri. Sebenarnya bagus sih kalau ada efek laki misalnya memainkan Gareth Bale kan. Salah satunya kami pendukung Real Madrid sih ingin Gareth Bale bermain sih, cuma kan kita lihat juga kan karena sekarang Liverpool sangat fine kan, kita mengandalkan pemain muda yang lebih bertalenta lagi untuk mengatasi serangan ataupun melakukan serangan terhadap Liverpool. Mungkin pelatih yang agak tahu soal ini mungkin apa dari pandangan Bang Rizky sendiri, apa bisa Gareth Bale ini jadi super sub atau
pembeda di pertandingan nanti jika turun dari bangku cadangan ke pemain mungkin atau gimana nih Bang? Untuk menjadi pembeda kayaknya tidak bisa sih. Karena mungkin Gareth Bale sendiri ya tidak bisa lagi lah seperti dulu kan. Sprintnya kan mungkin ya paling passing kayak gitu doang lah. Passing syutingannya tidak seperti dulu lagi yang sangat ya langsung kan di tepi Karius malah masuk kan kayak gitu. Tidak bisa lah, mungkin sangat tidak bisa lagi lah. Sudah mengandalkan pemain-pemain yang sudah bermain dari awal musim sampai sekarang. Meskipun masuk dari pemain pengganti nih, di antara 3 striker ini mungkin yang mana yang cocok menggantikan posisi Gareth Bale ini mungkin? Untuk kalau super sub lah lebih baik Rodrigo sih. Rodrigo kan berapa kali dari champion kan 3 kali pertandingan dia menjadi super sub. Dia mencetak gol ketiga-tiganya. Nah, itu sih yang kami inginkan sih. Jadi untuk pertama mungkin Rodrigo-nya tidak usah dimainkan dulu lah. Jadi ya andalkan Valverde atau siapakah dulu yang terserah Ancelotti. Kemungkinan besar sih Rodrigo super sub. Itu sih yang kami inginkan juga karena kan dia itu lincah. Jadi kan otomatis setelah babak kedua kan para pemain Liverpool kan mungkin agak kewalahan. Jadi dia kan bisa ya mengandalkan speed, mengandalkan skillnya lah untuk mengabrak-abrik pertahanan Liverpool lah. Ini dari pertanyaan juga dari YouTube nih dari Eja nih, mungkin komentari dong soal taktik kedua pelatih. Kan tadi sudah, nah mungkin saya ke Bang Idam mungkin diulang, tapi untuk Don Carlo mungkin gimana nih Bang komentar Bang Idam fans Liverpool melihat taktikal Don Carlo ini Bang mungkin sebagai taktik Real Madrid mungkin. Ya secara head to head Don Carlo sama Klopp ini sudah 8 kali pertemuan ya. Nah, baik di waktu di Madrid dan di Dortmund, di Napoli dan di Liverpool, juga di Everton dan di Liverpool gitu ya. Nah, jadi kalau saya rasa sudah sama-sama saling mengetahui. Ya, jadi kalau misalkan Don Carlo kembali di Madrid lagi, mungkin Klopp sudah bisa mengantisipasi dengan mungkin melihat tayangan ulang permainan beberapa pertandingan sebelumnya gitu. Ya ini mungkin untuk Bang Rifki mungkin sama pertanyaannya, bagaimana juga komentar untuk pelatih Liverpool Jurgen Klopp? Untuk pelatih Liverpool saya sangat senang Jurgen Klopp itu ya. Salah satunya dia saat memberi semangat lah. Dia tuh walau kalah walau menang ekspresinya itu luar biasa lah. Tidak seperti Don Carlo kan cuma kayak gini doang lah lihat-lihat, tapi ekspresi pelatih itu kan sangat luar biasa. Itu kan salah satu kan motivasi untuk para pemain juga kan. Dia marah, dia gembiranya pas cetak gol luar biasa itu sih. Ya yang salah satu yang membuat motivasi untuk para pemain Liverpool juga. Kalau Carlo mungkin ya sudah, kalian bermain aja, terserah kalian lah. Karena mereka yang di lapangan itu lebih sering memainkan timnya daripada Don Carlo sendiri. Bang, ini sudah tidak terasa, ini kita sudah 1 jam lebih nih. Tadi sudah ada permintaan ya closing statement. Nah, mungkin kata-kata terakhir atau closing statement nih untuk Bang Idham atau Bang Rifki tentang pertandingan final Liverpool Real Madrid. Mungkin saya ke Bang Idham, mungkin closing statement core terakhir. Kalau untuk pertandingan kali ini seperti yang kita kemukakan di awal tadi ya, ini merupakan pertandingan ulang ataupun balas dendam lah bahasanya. Sehingga waktu sebelum final ini pun Salah itu berdoa semoga Real Madrid ketemu di final gitu ya kan. Doanya terkabul gitu ya kan. Jadi harapannya tidak ada cedera ataupun semua pemain inti bisa main sehingga Liverpool bisa mendominasi permainan. Dan harapan satu laginya si Laki itu nggak main di mana di Real Madrid ya, di hoki sih, sehingga hasil akhir bisa menentukan gitu dari pertandingan. Skor tetap 3-1 gitu kan? 3-1. Nih, Bang Rizky mungkin singkat closing statement. Singkat, kami ingin banyak gol. Banyak gol yang menang. Terserah mau golnya berapa, 10, 9, karena kita itu nonton bola itu kalau tidak ada gol itu hampa paling nonton. Ya, nonton aduh kayak gitu kan, kalau gol kan sendiri teriak kan. Apalagi saling berbalas. Saling berbalas-balasan. Ya itulah sampai menit akhir itu kita sama-sama senang jantung lah. Siap. Sama-sama senang jantung lah biar lebih seru lah pertandingannya. Ini kan final daripada final-final sebelumnya kan itu ya sudah ketahuan lah juaranya siapa sama boring lah.
Sebelum kami sama Liverpool itu, setelahnya itu tidak ada yang seru lagi finalnya. Siap, oke deh, sobat di Pos Banjarmasin Pos, kita akhiri dulu pertemuan kita bersama dengan Bang Rifki dan Bang Idam, juga ada teman-teman dari Real Madrid yang sudah bersedia hadir di studio. Untuk kepastian siapa yang bakal jadi Raja Eropa ini kita bisa menyaksikannya nanti Minggu dini hari jam 02 ya, 02 jam 3 jam 3 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah. Mungkin sekian dulu acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.